Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nugroho, perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning, jurusan Sistem Informasi semester 5 di Universitas Bina Sarana Informatika. Baiklah, untuk memenuhi tugas pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan Odoo pada aplikasi tentang human resource atau sumber daya manusia pada dua modul. Yang pertama ada modul cuti dan yang kedua ada modul penilaian. Nah, untuk modul cuti ini saya akan menjelaskan beberapa tutorial tahap-tahap atau langkah-langkah bagaimana dari pertama atau dari awal kita masuk, kemudian bagaimana cara kita menggunakan, itu akan dijelaskan semuanya pada record atau pada presentasi kami pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini di kelompok 6 mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning, di kelompok 6 ini yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada rekan saya Muhammad Aldian, selanjutnya ada Reza Aji Al-Khairi, selanjutnya ada Muhammad Arlino, Niku Ananda Mukti, kemudian Bintang Kagemilang. Nah, berikut yang tadi saya sebutkan merupakan nama-nama dari kelompok 6. Baiklah, langsung saja untuk memulai modul cuti. Sebelum kita masuk ke modul cuti, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke situs web ini. Caranya adalah kita harus masuk ke search engine yang biasa kita gunakan, baik itu Google, Opera Mini, browser manapun, karena Odoo ini sudah pasti ada. Kemudian setelah kita masuk ke Odoo, kita diarahkan untuk masuk untuk membuat akun terlebih dahulu. Namun apabila kita sudah memiliki akun Odoo sebelumnya, kita bisa langsung masuk dan memilih aplikasi mana yang kita bisa gunakan. Selanjutnya kita terlihat di layar presentasi yang saya share screen ini. Modul cuti, halaman awal, tampilan awal setelah kita membuka akun resminya seperti ini. Kemudian apabila kita diarahkan untuk mendaftar, sebelumnya kita harus memilih dulu aplikasi pertama mana yang ingin kita gunakan. Mengingat tugas ini kita dapat dua modul, yang pertama modul cuti dan modul penilaian, maka yang pertama-tama kita pilih adalah modul cuti terlebih dahulu. Modul cuti kita pilih, kemudian kita akan dialihkan ke tampilan menu registrasi atau menu daftar. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan nama depan dan nama belakang. Di sini saya memasukkan Andre. Emailnya, email aktif kita, email perusahaan yang pertama asmiatiharumwijaya@gmail.com, kemudian nama perusahaan kita apa, beserta nomor telepon aktif yang ada pada perusahaan tersebut, kemudian negara kita berasal dari negara mana, kemudian ada kolom bahasa, di sana kita pilih eh, bahasa yang kita biasa gunakan. Karena kita di negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, namun di sini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, maka pilihan yang saya pilih adalah bahasa Inggris. Kemudian di kolom selanjutnya ada skala perusahaan, ada pilihan, ada berapa jumlah karyawan yang kita miliki, 5 ke bawah, atau 5 sampai 20, atau 21 ke atas, dan seterusnya. Kemudian minat utama, ada beberapa minat utama yang disediakan pada Odoo ini. Yang pertama adalah saya adalah mahasiswa, saya adalah karyawan, atau untuk kepentingan perusahaan, dan lain-lain. Karena di sini saya untuk tugas, dan saya sendiri mahasiswa, maka saya memilihnya di sini saya adalah mahasiswa. Apabila semua kolom telah terisi, pastikan semuanya terisi dan sudah tervalidasi, maka kita menekan tombol sign up dan akan daftar. Apabila daftar sukses, maka tampilan dari Odoo akan berubah, akan ada bacaan welcome to your application, salah satu platform yang akan pernah Anda butuhkan untuk mengubah semua aktivitas Anda. Kemudian setelah tampilan itu selesai, akan muncul aplikasi yang tadi kita tekan. Karena tadi saya menekan modul cuti, maka tampil di layar menu time off. Time off itu artinya cuti. Modul cuti. Nanti apabila kita menekan tombol time off,
maka akan kita masuk ke tampilan awal dari modul cuti atau modul time off yang tadi kita sudah install. Ya, sekian. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan dari saya, Andre Nugroho. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya Andi Nugroho. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Mukti dengan NIM 19268. Di sini saya akan menjelaskan setelah mengklik aplikasi time off, kemudian akan muncul tampilan awal menu beranda pada aplikasi tersebut. Nah, jadi seperti inilah menu beranda pada new time off. Di sini ada dashboard 2022 yang itu ada bulan dan tanggalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Ya, setelah itu, sebelum kita memulai membuat jadwal cuti, kita diharuskan untuk membuat tipe cuti apa saja yang akan dipilih karyawan nanti ketika ingin membuat jadwal cuti. Dengan masuk ke menu konfigurasi yang terdapat di menu bar dan tekan create untuk membuat tipe cuti baru. Ya, jadi di sini ada tipe team off, lalu klik create, lalu pilih nama, display nama. Dan berikut ini ada tampilan bagaimana kita membuat tipe cuti baru. Nah, setelah kita mengklik time of type atau klik new, lalu di sini kita akan memasukkan nama cuti tersebut. Nah, misal di sini saya memasukkan cuti sakit. Di sini time of request ada by time of officer, lalu allocation request allocationnya yes, employee request ada not allow. Responsible of officer take time off in hari D, allow to add tidak usah dicentang. Gain of time off absent, display color kita kasih setir merah, dan cover image kita bisa memilih cover apa yang kita suka. Lalu di sini kita membuat 4 tipe cuti yang dapat dipilih karyawan ketika ingin menginput jadwal cutinya. Nah, seperti inilah tipe cuti yang dipilih karyawan jika ingin menginput cutinya. Di sini ada time of type, create. Inilah nama-nama display namanya. Ada cuti sakit, cuti hari besar, cuti persalinan, cuti kabar duka keluarga. Di sini saya membuat cuti-cuti ini ada 4 cuti ya. Jadi kita bisa membedakan jenis-jenis cuti apa saja yang kita buat. Seperti cuti sakit ini, cuti hari besar, cuti persalinan, cuti kabar duka keluarga. Lalu ada approvalnya ini kita kasih approval by time of officer. Kita atur seperti ini ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Saudara Niko Ananda Mukti. Di sini saya Reza Ajal Heri dengan M1920107 akan menjelaskan mengenai saat berikutnya, yaitu mengenai bagaimana ketika membuat jadwal cuti yang dibuka di beranda, yaitu dengan cara mengeklik tombol buat cuti baru. Nah, kemudian setelah itu akan tampil seperti tampilan di bawah ini. Di sini atau mengeluarkan modal dengan title-nya itu New Time Off. Di sini kita bisa menginputkan time of type-nya atau tipe cutinya apa. Kemudian kita bisa menginput tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa cuti dilaksanakan oleh si karyawan. Kemudian durasinya yaitu berapa hari itu akan
dikalkulasikan secara otomatis dari pengambilan data tanggal di atasnya. Kemudian di sini ada deskripsi dari cuti. Kemudian kita juga bisa melampirkan keterangan atau melampirkan file untuk pengajuan cutinya. Nah, setelah selesai setelah selesai mengisi form cuti ini, maka klik save dan close. Dan jika ingin meresetnya atau membatalkannya, klik discard. Nah, jika sudah disimpan, maka tampilan dari keterangan lengkap cutinya itu bisa dilihat di menu approval atau persetujuan. Nah, di sini adalah detail dari data yang tadi yang telah diinputkan. Di sini bisa dari tampilan data approval, dari tampilan manajer atau atasan, kemudian di sini akan menampilkan data dari keterangan employee-nya atau karyawannya siapa yang mau cuti, time of type-nya, date, dan dari description yang sesuai dengan data yang telah diinputkan pada sebelumnya. Nah, di sini juga ada eh, tombol untuk approval, jadi itu bisa approve jika pengajuan cuti itu di-approve, kemudian bisa di-refuse juga jika pengajuan cuti itu ditolak, kemudian bisa juga dijadikan sebagai draft. Tinggal klik saja di sini, mark as draft. Nah, kemudian kita sebagai manajer atau atasan selanjutnya bisa melakukan persetujuan atau penolakan dari request cuti pegawai yang telah diajukan tadi sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari manajer atau atasan, yaitu untuk melakukan approval. Di sini ada data-data pengajuan cuti dari karyawan yang telah diajukan. Di sini contohnya ada salah satu data yang telah diinputkan tadi dengan employee bernama Andre, dengan type-nya cuti sakit, dan lain-lain. Nah, di sini statusnya adalah to approve, yaitu untuk di-approve ataupun ditolak, di-reject atau di-refuse. Nah, jika atasan setuju, maka tinggal klik saja di approve sini juga bisa. Nah, kurang lebih proses manajemen cuti, pengajuan cuti adalah seperti berikut ini yang telah dipaparkan oleh kami dan kami bertiga. Dan sekian, terima kasih presentasi dan paparan dari modul cuti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian modul penilaian. Jadi di dalam modul penilaian ini perusahaan dapat melakukan penilaian atau asesmen pada setiap karyawan yang ada di dalam. Jadi penilaian yang dilakukan bisa lewat pemantauan kinerja per individu, pegawai, atau lewat goal atau tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi langkah pertama sebelum memulai aplikasi ini kita bisa pindah ke menu aplikasi dan mengklik aplikasi penilaian seperti di bawah ini. Nah, jadi pada di kategoris ada beberapa menu-menu, lalu kita pilih Human Research. Nah, lalu di sini ada 14 menu aplikasi di dalamnya. Lalu kita pilih Appraisals. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan awal dari aplikasi penilaian itu sendiri. Halaman beranda menjadi tampilan awalnya. Nah, jadi jika dilihat dari masih kosong, maka kita diharuskan untuk membuat terlebih dahulu pegawai yang akan kita asesmen nanti. Nah, jadi seperti ini masih schedule, masih kosong banget. Jadi kita harus membuat atau create ya dari pegawai atau karyawan tersebut. Nah, menu yang tampil ketika penginputan pegawai akan tampil seperti yang di bawah ini. Nah, jadi di bawah ini itu menu tampilan penginputan pegawai. Jadi di sini dapat di bagian apresial, di sini ada employee. Yang employee ini artinya itu pegawai atau karyawan. Itu dengan nama Niko Ananda Mukti. Dan di sini
di bagian pemesanan ini adalah update dari pegawai-pegawai yang telah dibuat penilaiannya. Nah, lalu dari tiap pegawai barusan yang ingin membuat goals atau tujuan-tujuannya bisa dibuat di menu karyawan tadi ya. Nah, berikut tampilannya itu sebagai berikut. Nah, jadi di bagian sini adalah setiap karyawan atau employee itu bisa membuat goals-nya dibuat di menu karyawan. Nah, contohnya tadi Niko tadi itu dia membuat goal itu melakukan pendataan inventory mingguan. Nah, jadi dia itu membuat pendataan inventory setiap minggu. Nah, jadi seperti itu contoh dari pembuatan goals yang bisa dibuat di menu karyawan pada karyawan itu sendiri. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bintang. Terima kasih rekan saya Muhammad Ardino. Selanjutnya, saya Bintang Reka Gemilang akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Nah, pada gambar berikut, tiap pegawai bila ingin membuat sebuah goals, bisa dibuat di menu karyawan. Berikut ini adalah tampilannya. Tampilan ini bisa dilihat goals, melakukan pendataan inventory mingguan. Employee dengan nama karyawan Niko Ananda Bukti dengan progres di sini ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Pada tabel atau gambar berikut, progres pengerjaannya itu baru mencapai 25%. Nah, di sini ada manajer kami, yaitu Andre. Nah, pada kolom deskripsi ini adalah sebuah goals yang ingin ditulis oleh karyawan. Nah, pada kolom bagian kanan ini adalah manajer yang akan menerima atau mengkoreksi hasil pengisian goals dari setiap karyawan. Pada gambar selanjutnya, bisa dilihat, di sini terdapat 5 buah pegawai yang sudah melakukan pengisian atau penginputan data pada sebuah perusahaan yang siap untuk melakukan assessment atau melakukan pengisian goals-nya masing-masing. Bisa dilihat, yang pertama itu ada Niko Ananda Mukti, yang kedua ada Bintang Reka Gemilang, yang ketiga ada Muhammad Aldian, yang keempat ada Reza Aji Al-Khairi, dan yang terakhir ada Muhammad Ardino. Bisa dilihat pada tabel berikut di sisi sebelah kiri ada tab itu status. Nah, status ini berisi all, ada to confirm, ada confirm, dan cancel. Nah, setiap karyawan ini apabila sudah mengisi goals-nya akan masuk ke table to confirm untuk menunggu konfirmasi dari manajer. Setelah dikonfirmasi oleh manajer, akan masuk ke kolom confirm. Dan apabila tidak ada koreksi dari manajer, akan masuk ke kolom done. Itu tandanya sudah selesai, tidak ada koreksi. Apabila masih masuk ke to confirm atau confirm, itu masih ada hal-hal yang akan ditambahkan atau diubah oleh seorang manajer dari goals yang sudah diisi dari setiap pegawai. Nah, apabila masuk ke table cancel, itu tandanya ditolak oleh manajer. Selanjutnya, pada kolom berikut, manajer bisa mengkonfirmasi bila ada penambahan atau perubahan goals dari setiap pegawai melalui menu apresial yang ada pada menu bar. Nah, pada gambar yang pertama, ini adalah tampilan pertama setiap karyawan jika ingin mengisi atau mengisi goals-nya masing-masing. Nah, pada gambar selanjutnya, dengan nama karyawan Niko Ananda Mukti, di sini berikut ada tanggalnya. Statusnya masih to confirm karena ada revisi atau penambahan dari manajer. Nah, sisi sebelah kiri ini adalah goals yang telah diisi oleh karyawan. Nah, untuk sisi sebelah kanan,
Jika manajer ingin melakukan perubahan atau penambahan pada setiap goals karyawan, maka akan muncul di sisi sebelah kanan. Dan ini statusnya masih to confirm. Apabila sudah dikonfirmasi oleh manajer, akan masuk ke kolom confirm. Dan setelah selesai semuanya, tidak ada penambahan lagi dari manajer, akan masuk ke statusnya itu done atau selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Aldian. Silakan Muhammad Aldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, Bintang, Eka Gemilang. Ya, di sini saya sendiri dengan Muhammad Aldian ingin melanjutkan presentasi yang tadi sebelumnya rekan saya sampaikan. Di sini adalah setelah goals terkonfirm, manajer dapat meng-ACC goals tersebut. Jadi setelah capai baru bisa di-ACC dari pegawai yang sudah memasuki telah dimasukkan setelah tercapai. Di sini ada apresials si karyawan Niko Ananda Mukti, Mark Asdown, dan to confirm dan confident, dan sebelahnya down. Di sini nama karyawan Niko Ananda Mukti, dan di bawahnya ada manajer yang bernama Andre, dan di bawahnya lagi apresial date, yaitu tanggal ya. Tanggalnya tanggal 1, bulannya bulan 12 Desember tahunnya 2023. Dan di sini bawahnya lagi ada apresial. Sebelahnya ada private note. Apresialnya itu di sini ada feedback si karyawan terhadap perusahaannya. Dan di sebelahnya lagi di sini ada feedback manager. Setelah itu kolom selanjutnya di sini ada date in 31 hari apresial form to will di sini for Andre manager. Di bawahnya ini ada si manager yang telah mengkonfirm. Selanjutnya berikut adalah tampilan data pegawai mana yang sudah melakukan assessment terhadap goals-nya dan yang belum. Jadi di sini lengkap ya, yang sudah dan yang belum ada semua di sini. Mari kita jelaskan. Di sini ada kolom goals dan create. Yang pertama di sini ada target si manajer ya. Target penjualan 500 item per minggu, yaitu di angka 25%. Si manajer Andre ini, dan sebelahnya lagi kolom ini melakukan pendapatan inventory mingguan dari si karyawan Niko Ananda Putih, dan di sini ada label down-nya meningkatkan intensitas pengunjung di angka 25% per hari. Ada di Bintang Reka Gemilang, dan di kolom selanjutnya Muhammad Aldian minimalisir pengeluaran biaya penyediaan stok barang di angka 25% ya. Dan kolom berikutnya membuat database karyawan perusahaan di angka 75%, Raja Aji Al-Khairi. Dan yang terakhir di sini memodifikasi layout dan ruang kantor di angka 0% oleh Muhammad Arlino. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.